selamat siang. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tiara Fasya Aranesia, NIM 2020336163 dari kelas 3D Program Studi PGSD. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan uji kompetensi 1 dari mata kuliah Keterampilan Bahasa Indonesia. Di sini ada 9 pertanyaan dan saya akan menjawab semuanya di sini. Pertanyaan yang pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Jawabannya, yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Yang kedua, kesengajaan masyarakat menggunakan salah ejaan untuk menarik perhatian konsumen. Biasanya terjadi di tempat kuliner dan warung makan, namun hal ini sebenarnya salah. Yang ketiga, kurangnya penguasaan kaidah bahasa Indonesia. Yang keempat, kurangnya minat baca atau edukasi. Contohnya, fotokopi, FOTOCOPY. Yang benar itu fotokopi pakai KOPI. Selanjutnya, apotik. Yang benar itu huruf vokalnya apotek pakai E. Contoh yang ketiga, waroeng. Yang benar ialah warung. Setir, yang betul ialah setir. Kita lanjut nomor 2. Pertanyaannya, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung yang pertama, tidak mengalami perubahan teks yang ingin dikutip. Kedua, apabila terdapat kutipan yang dihilangkan, terdapat penggunaan tanda titik berspasi berjumlah 3 buah di bagian tersebut. Ketiga, untuk menambahkan informasi pada kutipan yang dicantumkan, memakai tanda kurawal. Kutipan tidak langsung, pertama, kutipan tidak langsung ditulis dengan perubahan, yakni kutipan ditulis berdasarkan pemahaman penulis terkait referensi yang dijadikan kutipan tanpa adanya perubahan ide. Yang kedua, diakhiri dengan nomor kutipan dan tidak menggunakan tanda petik. Contoh kutipan langsung dan tidak langsungnya. Berikut merupakan teks aslinya yang ada di atas itu. Kutipan langsungnya kita rubah menjadi menurut pendapat yang dikemukakan dari George Keraf di dalam bukunya mengenai argumentasi dan narasi, di mana bahwa argumentasi ialah merupakan suatu bentuk retorika yang berupaya guna memberikan suatu pengaruh terhadap suatu sikap dan pendapat orang lain, supaya mereka bisa percaya dan pada akhirnya akan melakukan suatu tindakan yang dianggap sesuai dengan apa yang diharapkan dari seorang penulis atau pembicara. Jadi kutipan langsung itu tidak menghilangkan kalimat aslinya. Kalau kutipan tidak langsung, seperti yang sudah dipaparkan dari George Keraf tahun 1983, yang mana menurutnya bahwa argumentasi pada intinya merupakan sebuah tulisan yang mempunyai suatu tujuan untuk memberikan suatu pengaruh terhadap sebuah keyakinan pembaca, supaya mereka bisa percaya akan pendapat yang dikemukakan oleh seorang penulis, bahkan bersedia untuk melakukan yang sesuai dengan apa yang dikatakan penulis. Next, pertanyaan ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai contohnya. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Karena biografi disusun oleh orang lain, dalam menulis biografi biasanya penulis biografi mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Yang pengertian bibliografi berdasarkan KBBI, bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan, atau daftar tentang suatu objek ilmu, dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka. Bibliografi mencakup deskripsi buku yang meliputi judul, pengarang, tahun terbit, nama penerbit, serta kota terbit. Pertanyaannya, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai contohnya. Kata pukul digunakan untuk menyatakan waktu tertentu atau suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya, Aurel pulang kursus pukul 17.00 WIB dengan menaiki sepeda motornya. Ibuku selesai memasak pada pukul 9 WIB. Kata jam digunakan untuk menunjukkan suatu benda atau menunjukkan durasi. Contohnya,
Yufi memberikan jam sebagai hadiah ulang tahun. Perjalanan dari rumah ke kampus memakan waktu sekitar 1 jam. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa adalah sistem lambang yang berwujud bunyi atau bunyi ujar. Apakah yang dilambangkan berwujud bunyi tersebut? Jawabannya adalah yang dilambangkan merupakan suatu pengertian konsep, ide, atau gagasan. Oleh karena lambang itu mengacu pada suatu pengertian konsep, ide, atau gagasan, maka dapat disimpulkan bahwa bahasa memiliki makna. Contoh lambang berwujud bunyi bunga. Lambang ini mengacu pada konsep hasil tumbuh-tumbuhan yang memiliki aroma atau warna serta bentuk yang menarik. Lambang berwujud bunyi menara, mengacu pada bangunan tinggi. Lambang bunyi bahasa dapat bersifat konkret di alam nyata, seperti bunga dan menara, namun juga ada yang bersifat tidak konkret, seperti konsep adil, damai, sejahtera. Oleh karena bahasa itu bermakna, maka segala ucapan yang tidak bermakna tidak dapat diklasifikasikan sebagai bahasa. Kesimpulannya, bentuk-bentuk bunyi yang tidak bermakna bukanlah bahasa, sebab fungsi bahasa menyampaikan pesan, konsep, ide, atau pemikiran yang tentu saja mengandung makna. Lanjut pertanyaan ke-6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Karena ketidaktahuan penulis mengenai penggunaan tanda baca koma. Contohnya, barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, koma, dan kartu ujian. Kalimat ini merupakan benar. Sedangkan yang salah, barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan kartu ujian. Tanda koma di belakang kata papan kertas itu seharusnya ada, tapi di kalimat kedua ini tidak ada, berarti salah. Contoh yang kedua, Ina sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, tapi sangat pendiam ketika berada di rumah. Kalimat ini merupakan benar. Sedangkan kalimat yang salahnya itu tanda koma berada di belakang kata tetapi. Pertanyaan ke-7, apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dan tanda titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda yang benar. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contoh, ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, titik koma, baju, celana, dan kaos, titik koma, pisang, apel, dan jeruk. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga. Titik 2, kursi, meja, dan lemari. Pertanyaan ke-8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kurangnya pemahaman tentang penulisan huruf miring yang seharusnya diterapkan pada ketentuan berikutnya. Pertama, menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Yang kedua, untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat atau penegas. Yang ketiga, menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, nama ilmiah komodo adalah Varanus komodensis. Ini adalah benar karena dalam penulisan kata ilmiah atau penggunaan dengan bahasa asing itu harus menggunakan tanda miring. Contoh yang kedua, salah satu puisi yang populer karya Sapardi Djoko Darmono adalah Hujan Bulan Juni. Ini adalah benar karena penggunaan judul pada sebuah buku itu harus ditulis dengan menggunakan. Yang terakhir yaitu jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut dengan pembenarannya.
Kesalahan penulisan huruf konsonan dan vokal dipengaruhi oleh kata baku dan tidak baku, pengurangan atau penambahan jumlah huruf konsonan atau vokal pada kata-kata tertentu, dan penyesuaian pengucapan daripada kebenaran ejaan. Contohnya pada huruf vokal, kedua intonasi sangat diperlukan. Kalimat ini salah. Yang benar adalah kedua instansi sangat diperlukan. Ini adalah kalimat yang benar. Contoh berikutnya yaitu tujuan penelitian. Ini merupakan salah karena ada kekurangan huruf vokalnya. Yang betul ialah tujuan penelitian. Contoh huruf konsonannya bidang sosial, ekonomi, dan kultural. Ini salah karena penggunaan kultural itu harus memakai kata depannya, yaitu bidang sosial, ekonomi, dan kultural. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan atau kekurangan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Mohon dimaklumi dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua yang sudah menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.